Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya barusan naik bus Dunia Mas ya, masih bus Dunia Mas dari Mataram menuju Surabaya. Nah, ini saya diajak krunya, terutama drivernya, untuk ikut drivernya ke tempat parkiran bus dan saya ditraktir makan. Lumayan, ditraktir pecel. Ini drivernya itu engkel loh, dari Bima menuju Jakarta. Bayangin, Bima menuju Jakarta engkel, hanya ada satu driver, tidak ganti. Mari kita tanya-tanya sebentar kepada drivernya. Nah, ini Bang, kan Bima Jakarta kan engkelan, berapa hari itu waktu tempuhnya? 3 hari 3 malam dari Bima ke Jakarta. Wah, nyebrang 3 kali ya? Iya, nyebrang 3 kali. Nggak capek Bang, engkelan Bima Jakarta? Insya Allah biasa itu. Istirahatnya gimana tuh? Di kapal tidur, dari Bima, dari pagi sampai pagi kan nggak tidur. Nanti tidur dari kapal, dari Tano ke Kayangan. Ke Kayangan itu tidur 2 jam. Nggak sampai 2 jam, kita Ya. tidur 1 jam lah. Nah, turun apa namanya? Turun Mandalika. Enggak, Kayangan, terminal Mandalika. Nah, tidur lagi 2 jam. Nanti sampai Lembar, tidur lagi. Dari apa? Lembar Padang Bay. Padang Bay, Surabaya itu baru enggak tidur. Nanti dari Surabaya lagi tidur 6 jam. 6 jam. Terus dari dari Surabaya ke Jakarta itu enggak tidur sama sekali. Mantep, engkel ya Bang ya? Engkel. Semoga sehat terus, lancar terus kerjanya. Amin, amin. Oke, namanya siapa Bang? Nafsia Nafsia. dari Lombok. Dari Lombok, umurnya? 62, lahir berarti 57. 57. Nih. 57 tahun. Nih. Dan sekarang menjadi driver bus Ini supir Dunia Mas Bima Jakarta. Bima Jakarta. Ya. Nah, ini uniknya itu Bapak Nafsiah ini engkel. Engkel itu istilahnya sendirian. Nah, kenapa kok engkel Pak? Iya, karena saya minta sama bos saya. Nah, kenapa kok nggak mau ada pergantian driver seperti itu? Soalnya kita jalan sebulan sekali. Dalam sekali. Iya. Gitu ya. Iya. Apa nggak capek Pak? Full Ya. trip. Biasa, yang penting kita intinya jadi supir itu kita dipercaya sama bos, harus kita tanggung jawab penuh pada penumpang, pada mobil. Kita jaga mobil itu supaya aman, kita jaga penumpang supaya aman. Nggak boleh kita kasar sama penumpang, harus kita ramah tamah, sopan santun. Itu sama penumpang itu. Nah, gitu. Itu ajaran bos, nggak boleh kita bikin huru-hara lah di jalan itu. Baru orang senang sama kita. Kita dipercaya sama bos, harus betul-betul tanggung jawab sama kendaraan, sama penumpang, harus sampai tujuan. Itu yang bos mau, melihat kita kerja, supaya kita itu lama kerja di PO mana-mana. Itu karena kalau kita huru-hara bawa kendaraan, nggak ada orang senang pakai kita. Oh gitu ya Bang ya. Gitu. Kalau perjalanan Bima Jakarta sendiri itu berapa lama? 3 hari 3 malam. Nah, 3 hari 3 malam engkel nih Bang. Iya. Itu istirahatnya gimana tuh? Nah, dari pagi sampai pagi saya tidak tidur. Cuma yang saya tidur itu dari Tano sampai Kayangan 1 jam lah saya tidur. Itu aja. 1 jam. Terus dari Kayangan ke Suite Terminal Mandalika, sampai Suite tidur paling 2 jam. Baru ke Lembar. Kadang-kadang tidak tidur itu. Terus nanti sampai Padang Bayi, dari Lembar ke Padang Bayi tidur. Begitu nyandar kapal, kita bangun, cuci muka, lari sampai Surabaya. Nah, setelah sampai Surabaya itu kita tidur dari siang sampai sore. Nah, dari sore itu kita berangkat, dari sore jam 5 kita berangkat dari Bungurasih sampai Pulau Gebang jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Iya, jadi 1 hari 1 malam penuh, Iya. jalan terus. Jadi istirahatnya di penyeberangan Pototano Kayangan, Sama di Lembar Padang Bayi. Lembar Padang Bay, Lembar sama Padang Bay. Bungurasih ini di Iya, Surabaya. itu aja. Oh gitu. Iya. Nah, itu loh. Engkel Bima Jakarta. Bapaknya berusia 57 tahun. Nah, udah jadi driver tuh udah berapa lama, Pak? Mulai tahun 80. 60 ya. Iya.
Sebelum jadi driver bus, jadi driver apa? Bawa tronton. Bawa tronton. Iya. Tronton alat berat. Tujuan kemana? Surabaya Lombok. Surabaya. Iya. Jadi udah terbiasa Lombok Surabaya ya bang ya? Sudah. Kalau masalah pengalaman itu sampai di mana pernah? Sampai Sape, Labuan Bajo, Ruteng, Aimere, Bajawa, Tende, Momere, Tarantuka, Kupang, Soea, Tambua, Timur, Los Palos. Pernah saya tuh. Kalau di arah baratnya, kalau di Pulau Jawa sampainya? Sampai Bandung, Tangerang, Kalideras, Merak, Tanjung Priok. Itu aja. Sama Jogja, Magelang, Wonosobo, Banjarnegara, terus Borobudur. Itu semua dah keliling kalau di Jawa Barat, Jawa Tengah ini. Sampai ujung timur, sampai ujung barat. Itu. Nah, ini Pak, kesan waktu jadi driver engkel Bima Jakarta itu apa? Ada hal yang menarik mungkin atau pengalaman sedih atau senengnya gimana? Nggak ada, cuma saya ini kalau engkel itu ya saya hati-hati aja di jalan. Soalnya sebab saya dipercaya sama Pak Haji, bos saya, Pak Haji Muhtar, dia itu percaya sama saya, jadinya saya selalu tanggung jawab sama kendaraannya, hati-hati di jalan. Sudah dipesan begitu saya sama bilang gitu. Oke. Cara Bapak untuk menjaga kesehatan biar bisa kerja terus tuh gimana? Minum air aja, minum air sama rokok, terus tidur. Kalau pas nggak kerja tidur, gitu. Jadi nggak sia-siakan waktu. Waktu bekerja minumnya air putih ya? Ya putih tok, sama rokok enggaknya saya minum. Terus pesan-pesannya nih Pak, yang terakhir pesan-pesannya apa? Untuk driver lain atau untuk penikmat bus atau untuk penumpang? Ya pesan saya semua sih, teman-teman saya itu, kalau kita dipercaya sama bos, nggak usah kita terlalu sombong. Takbur bawa mobil itu harus sopan santun di jalan, taati aturan. Jangan sampai kita ditegur sama petugas, jangan sampai kita huru-hara sama petugas, nggak boleh. Terus terutama sama penumpang harus sopan santun. Nah, itu yang disenangi sama bos. Kalau kita kurang ajar sama penumpang, nggak ada orang mau. Apalagi kita kasar, nggak ada orang mau naik. Nah itu bos yang tidak senang melihat kita yang kasar begitu sama penumpang. Makanya kita diajar sama perusahaan ini, sama Pak Haji saya ini, bos saya ini, hati-hati nafsiah bawa mobil, jaga mobilnya. Oke Pak Haji, kalau kamu ngantuk tidur, lapar makan, katanya Pak Haji. Makanya saya betul-betul tanggung jawab terhadap PO Dunia Mas ini. Kalau menurut saya, nggak tahu teman-teman yang lain bagaimana dia. Cuma saya dipesan sama Pak Haji harus hati-hati. Terus satu, kalau saya keluar dari PO ini, dia tahu sudah jiwa saya. Saya istirahat aja, tahu dia. Nggak saya ngomong apa-apa, nggak. Dia tahu jiwa saya. Maaf Pak Haji, saya mau istirahat dulu. Oh, sudah ngerti dia. Itu bos saya. Cap jempol bos saya ini. Dia paham jiwa saya itu. Kalau saya mau istirahat, bawa mobil, sudah paham dia. Nah itu. Karena saya ini selama kerja di Dunia Mas ini tidak pernah serepet orang, tidak pernah jebolkan mesin. Nah itu bos saya senang. Begitu. Cuma apa kata bos saya suruh jalan, saya jalan. Saya minta engkel, dikasih engkel. Nah itu engkelan. Dia tidak pernah marah. Dia baik bos saya ini. Gitu. Ya, semoga panjang umur. Amin. Sehat selalu Bang, rezekinya lancar. Terus kerjanya juga lancar. Nah, selain Pak Napsiah itu jago dalam mengemudikan bus, bapaknya itu juga jago dalam beberapa bahasa. Jadi bapaknya itu bisa berbicara dalam beberapa bahasa. Contohnya Sumbawa, Bima, Lombok, Bali, Madura, Jawa. Keren banget. Coba kita uji dulu. Oke, kata yang kita akan uji ke Bapak Napsiah adalah saya suka menjadi driver bus. Yang pertama, bahasa Bima. Saya suka menjadi supir bus PO Dunia Mas. Kalau masalah bahasa tergantung orangnya. Dia bahasa Jawa, saya juga bahasa Jawa. Dia bahasa Madura, saya bahasa Madura. Dia orangnya itu bahasa Bali, saya bahasa Bali. Ya. Orangnya bahasa Sumbawa, saya bahasa Sumbawa. Orangnya bahasa Bima, saya bahasa Bima. Ya. Tergantung orangnya. Jadinya saya ngerti semua itu. Ya. Kalau bahasa Bima dulu Pak, bahasanya gimana tadi? Saya suka menjadi driver bus. Mada ake loa
Caru jadi driver bus Dunia Mas. Itu Bima. Ya Bima. Sumbawa. Aku Loak jadi supir Dunia Mas. Lombok. Aku nih milik jadi supir dunia. Aku jadi supir Dunia Mas. Bali. Bali. Raga megaya di Dunia Mas jadi supir. Madura. Engkau Riyah sopir bis Dunia Mas. Bima Jakarta. Engkau jalan ke DBN. Jawa. Jawa. Aku iki jadi driver Dunia Mas. Aku icenan ae mlaku. Aku ndak gelem wong loro. Kalau aku dikei wong loro karo jurakanku, aku mudun ngono ae. Ndak ono apa-apa kok. Yang penting aku ndak dikei mlaku dhewe, aku mudun dhewe ngono. Tapi jurakanku itu wis paham kok karo aku. Soalnya aku pirang tahun nyambut gawe di kene ndak ono apa-apa. Jadi jurakanku itu seneng karo aku ngono. Sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak telah mengantarkan saya dari Mataram, Surabaya. Ya, terima kasih sama-sama.